Baik, keluarga saya itu bapak ibu punya anak 8, lalu berpindah-pindah miskin, sehingga hidup saya itu selalu ikut orang. Nah, dari kecil saya ikut orang sejak kelas 4, kelas 5 sampai sekolah SMA itu saya ikut orang. Jadi hidup saya itu sungguh-sungguh ikut tergantung pada orang lain. Ya, itu yang asal. Terakhir ibu saya tinggal di Jogja. Ibu sebagai jualan nasi, bapak membantu ibu saya. Itu keluarga saya. Kamu berapa bersaudara? Ada. Anak keberapa? Saya 8 bersaudara, saya anak kedua. Kakak saya perempuan, adik-adik saya perempuan laki-laki. Ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Gitu. Kebiasaan yang ada dalam keluarga yang masih tertanam kuat sampai saat sekarang. Sudah saya katakan tadi bahwa saya jarang tinggal di tengah-tengah keluarga saya. Nah, saya ikut keluarga, berbagai-bagai keluarga. Yang masih mengesan dalam keluarga yang sampai sekarang itu, saya ikut di namanya keluarga Pak Parno di Wedi. Keluarga itu mempunyai kebiasaan setiap hari selalu mengikuti Ekaristi harian. Dan malam hari mereka mengadakan doa keluarga. Nah, bibit panggilan itu muncul dari keluarga itu. Ketika setiap hari saya misdinar, setiap pagi saya misdinar, lalu setiap minggu juga saya misdinar, dan saya dengan senang waktu itu mengikuti misdinar setiap hari. Itu muncul panggilan pertama kali. Panggilan sebagai imam muncul ketika setiap hari mengikuti misa pagi di gereja Wedi itu. Begitu. Ada tantangan yang Romo rasa awal-awal dulu begitu berat cara membagikan ini? Baik. Namanya perjalanan sebagai orang tidak punya itu perlu perjuangan terus-menerus. Dan dengan nurut, ya ikut apa yang orang tua, misalnya saya dititipkan keluarga ini, ya saya mau. Tetapi kalau tidak kuat ya saya biasanya pergi. Tantangan sebagai orang yang tidak punya itu memang berat, ya ekonomi berat. Tetapi sekali lagi ketika mau mengikuti arahan orang tua itu ya bisa berjalan sampai sekarang. Nah, maka sekali lagi orang miskin itu memang sungguh-sungguh berat. Makan saja tidak cukup, apalagi pendidikan. Itu yang saya rasa. Sosok yang menurut Romo berjasa kemudian berperan penting dalam tumbuhnya panggilan Romo, dan apakah ada kata-kata yang Romo masih ingat hingga saat ini? Baik. Munculnya panggilan sekali lagi saya katakan ketika saya masih tinggal di tempat keluarga Pak Parno di Wedi itu. Itu muncul panggilan. Lalu saya pindah ikut orang tua sebentar, lalu tidak sekolah, lalu saya ikut namanya Lek Lamio di Prambanan. Saya sekolah SMP di sana. Lalu saya mencoba setelah kelas 3 SMP, saya mencoba tes di Mertoyudan dan tidak diterima. Nah, terus saya tidak sekolah lagi. Lalu SMA saya tempuh, saya ikut orang, sebagian ikut Lek saya di Prambanan, lalu saya kemudian ikut orang tua di Jogja sampai selesai. Nah,
Setelah lulus SMA, saya aktif di Prambanan. Ada seorang bapak namanya Pak Santoso, seorang tokoh guru SMP saya, seorang tokoh gereja, itu menanyakan apakah tidak mencoba di seminar lagi. Kata-kata itu yang membuat saya ingat kembali akan panggilan. Lalu saya ikut di Pasturan Kalasan dengan Romo Yadi. Nah, ketika saya ikut di pasturan itu saya sampaikan, Romo, apakah boleh saya masuk seminari? Nah, Romo Yadi menanggapi dengan baik, bisa. Lalu saya mengatakan saya mau mencoba tes di Stella Maris Bogor. Nah, Romo Suyadi itu sanggup membiayai selama pendidikan di seminari Stella Maris. Nah, ketika saya di seminari Stella Maris Bogor itu, tahun pertama melihatlah buku petunjuk gereja. Nah, gereja mau milih mana, ordo, kongregasi, pilihan saya jatuh pada Ketapang. Alasannya imamnya masih sedikit, ada 3 tahun 83 itu imam diosesanya ditulis 3 orang. Nah, maka saya mengirim surat kepada Bapak Uskup Blasius Pujorarjo dan dibalas dengan senang hati. Itu ceritanya. Terima kasih.